Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di sini saya akan membahas tentang materi perbandingan. Sebelumnya, teman-teman sudah tahu apa itu perbandingan? Nah, kalau belum tahu, yuk saksikan video ini sampai habis ya. Nah, pada bab ini kita akan mempelajari mengenai konsep perbandingan. Konsep perbandingan ternyata banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika menentukan banyaknya pegawai yang harus ditambah untuk menyelesaikan suatu pekerjaan tepat waktu, menentukan jarak sebenarnya sebuah kota yang tertera dalam peta, atau ketika seseorang peternak ayam yang memasukkan persediaan pakan ayamnya. Nah, pada bab ini kita akan belajar tentang perbandingan. Oleh karena itu, mari kita pelajari bab ini dengan baik ya. Nah, adapun pengertian dari perbandingan yaitu di dalam matematika yang dimaksud dengan perbandingan adalah membandingkan dua hal dengan cara menentukan hasil baginya pada saat membandingkan sesuatu. Ukuran-ukuran yang dibandingkan harus memiliki satuan-satuan yang sama. Jika ada satuan yang tidak sama, maka harus disamakan terlebih dahulu. Perbandingan yang dinyatakan sebagai hasil bagi dengan dalam bentuk yang paling sederhana, misalnya Pi banding Q dengan Pi dan Q merupakan bilangan bulat positif dan Q sama dengan tidak nol. Penulisan perbandingan sama dengan menuliskan pecahan, yaitu Pi banding Q atau Pi per Q dengan cara bilangan dibandingkan tidak mempunyai faktor persekutuan lagi. Jika ada dua perbandingan yang sama, misalnya Pi banding Q sama dengan 3 banding 4 dan R banding S sama dengan 3 banding 4. Untuk dapat ditulis sebagai, maka dapat kita tulis sebagai berikut, yaitu P per Q sama dengan R per S diubah menjadi bentuk perkalian. P per Q dikali Q dikali S sama dengan R per S dikali Q dikali S. Masing-masing ruas dikalikan dengan QS. Adapun contoh soalnya yaitu jarak rumah Roni dan Ano ke sekolah masing-masing 30 km. Berapakah perbandingan jarak rumah Roni dan Ano ke sekolah? Pembahasannya, dapat dikatakan bahwa rumah Roni lebih jauh ke sekolah daripada rumah Ano. Perbandingan rumah kedua anak tersebut dapat kita tuliskan sebagai berikut, yaitu 30 banding 10 per 20 banding 10, yang dimana hasilnya 3 per 2 dapat kita lihat, yaitu jadi perbandingan jarak rumah Roni dan Ano ke sekolah adalah 3 banding 2. Nah, yang kedua itu menyederhanakan dua perbandingan. Perhatikan papan tulis yang ada di kelas kita. Besaran yang sering kita gunakan untuk menentukan ukuran papan tulis tersebut adalah panjang, lebar, keliling, dan luas. Misalnya panjangnya 200 cm dan lebar 150 cm. Kedua besaran tersebut memiliki satuan yang sama, yaitu cm. Sedangkan untuk luasnya yaitu 30 cm kuadrat. Besaran-besaran yang memiliki satuan yang sama disebut besaran sejenis. Sementara itu, panjang dan luas memiliki satuan yang berbeda. Maka kita katakan panjang dan luas bukan besaran yang sejenis. Besaran-besaran yang sejenis nilainya dapat kita bandingkan. Adapun contoh soal dari menyederhanakan dua perbandingan yaitu, nyatakanlah perbandingan berikut dalam bentuk yang paling sederhana. A 15 cm banding 27 cm, B 500 cm kuadrat banding 25 cm kuadrat. Penyelesaiannya yaitu 15 cm banding 27 cm memiliki satuan yang sama. Oleh karena itu, dapat secara langsung kita bandingkan, yaitu 15 cm banding 3 cm per 27 cm banding 3 cm. Yang hasilnya yaitu 5 per 9 sama dengan 5 banding 9.
Nah, yang B adalah skala. Pernahkah kalian memperhatikan peta? Pada setiap peta terdapat skala tertentu. Skala tersebut merupakan perbandingan antara ukuran panjang peta atau gambar dengan ukuran yang sebenarnya. Perhatikan peta Pulau Bali yang ada di samping, yaitu jika pada peta tersebut tercantum skala 1:3000, maka dapat diartikan bahwa ukuran 1 cm pada peta sama dengan ukuran 3000 cm pada keadaan sebenarnya. Atau dapat dikatakan pula 1 cm pada peta sama dengan ukuran 30 km pada keadaan sebenarnya. Skala sama dengan ukuran pada gambar sama dengan ukuran pada gambar per ukuran sebenarnya, atau ukuran sebenarnya per ukuran pada gambar per skala. Ukuran pada gambar sama dengan skala dikali ukuran sebenarnya. Contohnya itu, pada peta pulau tertulis 1:3000. Jika jarak antara kota Denpasar dan kota Singaraja pada peta adalah 6 cm, berapakah jarak yang sebenarnya? Penyelesaiannya itu yaitu ukuran sebenarnya sama dengan ukuran pada gambar per skala, yang dimana 6/1 sama dengan 6 dikali 3000 per 1 sama dengan yaitu 18.000 cm atau 180 km. Setelah skala, di sini ada perbandingan senilai atau seharga. Pada perbandingan senilai, semakin banyak benda yang dibandingkan, semakin besar juga nilai besaran yang dibandingkan. Semakin sedikit benda yang dibandingkan, semakin kecil juga besaran yang dibandingkan. Contohnya itu, sebuah bus memerlukan 660 liter bensin untuk jarak 120 km dari kota A dan kota B. Apabila bus tersebut akan menuju kota C yang berjarak 200 km dari kota A dengan kecepatan yang sama, tentukan jumlah bensin yang diperlukan, yaitu maka penyelesaiannya ubahlah jumlah bensin yang dicari dengan lambang X untuk mempermudah pengerjaan perbandingan sebagai berikut, yang dimana 120 per 200 sama dengan 200 per X, maka nilai X dapat dihitung sebagai berikut, yaitu X sama dengan 200 per 120 dikali 60 sama dengan 100 liter. Nah, bensin yang diperlukan untuk menempuh jarak 200 km adalah 100 liter. Setelah perbandingan senilai atau seharga, ada juga perbandingan berbalik nilai atau berbalik harga. Pada perbandingan berbentuk ini, semakin banyak benda yang dibandingkan, semakin kecil nilai besaran yang dibandingkan. Semakin sedikit benda yang dibandingkan, semakin besar nilai besaran yang dibandingkan. Nah, agar lebih paham mengenai perbandingan berbalik ini, perhatikan contoh soal berikut ini. Yang pertama, Pak Indra mempunyai peternakan ayam. Sebelum pakan ayam habis, ia selalu memasukkan persediaan pakan ayam yang baru. Saat ini, persediaan pakan ayam ada cukup untuk memberi makan 120 ekor ayam selama 20 hari. Jika Pak Indra memuat 20 ekor ayam, maka berapa hari persediaan pakan ayam yang akan habis? Nah, untuk menyelesaikan soal tadi, kita memerlukan dua cara, yaitu cara pertama menentukan nilai satuannya. Jumlah pakan yang diperlukan selama 20 hari sama dengan 120 dikali 20 sama dengan 2.400 ekor. Jumlah pakan ayam yang dimiliki saat ini 120 dikurang 20 sama dengan 100 ekor. Jumlah hari saat pakan habis 2.400 dibagi 100 sama dengan 24 hari. Nah, cara keduanya itu menggunakan perbandingan. Misalkan jumlah hari yang ditanyakan dilambangkan dengan X. X per 20 sama dengan 120 per 100 dikali X sama dengan 120 per 100 dikali 20 sama dengan 24 hari. Jadi, pakan ternak tersebut akan habis dalam waktu 24 hari. Nah, ada juga grafik perbandingan senilai.
Pada suatu hari, Agus bersepeda menikmati indahnya pemandangan alam Pangandaran. Perbandingan jarak dan waktu yang ditempuh oleh Agus disajikan dalam bentuk tabel berikut ini, yaitu jarak kilometer, waktu, jam. Jarak kilometernya 20, 1, 40, 2, 60, 3, 84, 105. Nah, setelah kita perhatikan grafiknya berbentuk lurus. Dengan demikian, grafik perbandingan senilai berupa garis lurus. Dari grafik tersebut dapat kita tafsirkan bahwa semakin besar pembanding, semakin besar juga besaran yang dibandingkannya. Dalam contoh di atas, pembandingnya adalah jarak dan besaran yang dibandingkan adalah waktu. Nah, setelah grafik perbandingan senilai, ada juga grafik perbandingan berbalik nilai. Pada hari Minggu, 4 buah mobil melaju menuju pantai Batu Hiu dengan kecepatan dan waktu tempuh yang berbeda-beda. Hubungan kecepatan dan waktu tempuhnya disajikan dalam bentuk tabel berikut, yaitu mobil, kecepatan dan waktu. Yang pertama 80, yang kedua 40, yang ketiga 32, dan yang keempat ada 20. Dan waktunya itu yang pertama 2, yang kedua 4, dan yang ketiga 5, dan yang keempat ada 8. Nah, setelah kita perhatikan grafik di samping, grafik tersebut berbentuk kurva lengkung. Dari grafik tersebut dapat kita simpulkan, dalam perbandingan berbalik nilai, semakin besar pembanding, semakin kecil nilai besaran yang dibandingkan, begitu juga sebaliknya.